Dan pelakor itu mengucapkan kata-kata itu, guys. Kejam, jahat. Dan posisinya laki-laki itu masih punya istri sah dan punya anak. Dan pelakor itu bilang kepada istri sah tuh ngomong kayak gitu. Kasus dugaan perzinahan yang menyeret nama Inara Rusli yang dilaporkan Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya memicu reaksi emosional dari istri sah. Mawa, yang suaminya Insarul Fahmi, sempat 2 kali meminta izin berpoligami, mencurahkan kesedihannya di media sosial. Mawa menyindir sosok yang diduga Inara, yakni orang yang pernah tersakiti, namun kini menyakiti wanita lain, seolah menggunakan luka masa lalunya sebagai pembenaran atas tindakannya. Curahan hati Mawa ini terjadi setelah suaminya meminta izin menikah lagi, yang membuatnya hancur hingga menangis sejadi-jadinya di dalam mobil. Di tengah kisruh tersebut, Ustaz Dery Sulaiman muncul memberikan pembelaan publik. Ia mengaku tak yakin bahwa Inara Rusli, yang telah berhijrah dan rajin mengaji, akan melakukan perzinahan. Ustaz Dery bahkan menyebut perlu adanya tabayun atau klarifikasi langsung untuk memastikan status hubungan mereka. Selain itu, Ustaz Dery memberikan peringatan keras kepada Mawa mengenai tuduhan perzinahan. Ia menekankan bahwa tuduhan tersebut membutuhkan 4 orang saksi mata langsung, mengingatkan bahwa pihak yang melaporkan harus memiliki bukti yang sangat kuat untuk membenarkan langkah hukum mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Emang benar si R itu jadi gundik lah ya Bel, karena dia merusak hubungan orang. Tapi nggak habis pikir ya. Kemarin kan kalau memang benar, kemarin kan banyak ya dapat perhatian ya, dia sebagai korban. Kok mau sekarang jadi pelaku? Kan tahu ya gimana sakitnya ya. Apalagi udah banget ya, udah hijrah sejauh itu loh Mbak. Aduh, jangan gitu dong Mbak. Yang mana lagi yang aku harus percaya? Jule aman ya, Jule. Aman sekarang udah ada korban baru jadi hujatan netizen ya. Kalau memang benar ya, emang benar nggak sih? Aku nggak tahu juga ya. Istri sah mendapati lakinya selingkuh dengan Nara dan membawa kasus ini ke Polda Metro Jaya katanya ya kan, dengan alat bukti ya rekaman CCTV selama 2 jam full. Yang menjadi pertanyaanku sekarang, istrinya itu mendapatkan ya bukti CCTV itu di mana? Misalkan mereka melakukan itu di hotel, masa iya sih di hotel di kamarnya itu ada CCTV kan? Atau di mana gitu ya? Apa kontrakan? Apa di mana? Nah, tapi kok bisa ya istri saya ini dapat ini ya rekaman CCTV-nya ini, kok dia bisa dapat gitu dari mana? Kalian tahu gak gimana caranya si istri sah ini mendapatkan rekaman CCTV ini gitu loh? Inara Rusli menjadi terdakwa inisial IR kasus orang ketiga. Gila. Korban perselingkuhan kemarin jadi terdakwa hari ini. Kayak sinetron yang judulnya Kehidupanku yang Salah Jalur ya. Kalau sempat ini tuduhan bener, parah sih. Masa iya dulu dia yang merasakan pedihnya dihianati, dihancurkan hatinya oleh perselingkuhan, tahu betapa perihnya dicurangi, tahu betapa sakitnya air mata yang diteteskan karena orang ketiga. Pelakor teriak pelakor dong ya. Kukira cupu ternyata suhu. Tapi kalau yang dituduhin nggak bener, berarti yang nuduhnya pakai bukti palsu dong, fitnah. Lebih kejam daripada pembunuhan. Menurut kalian gimana guys? Coba ikutan komen. Cadaran ya, tapi nganggo softland, bulu matanya sih jentit-jentit. Iki nih apa alise sing wah ngono kuandel ngono kae, terus nek foto menampakkan keindahan matanya ngono kae, nek aku tetep ora. Terus jilbabane gede tapi ning sosmed isih nek foto isih karo joget-joget ngono kae, nek aku ya ora. Ya toh rajin kajian ngono toh, tapi nek foto dempel-dempel apa lanangan ya kan, fotone ya panggah isih ngono kae, nek aku ya ora. Gus Ustad tapi koleksine mobil sport ya kan, di foto-foto dipamerke ning media sosial ya kan, omahe sing gudi-gudi dipamerke media sosial, nek aku ya tetap tidak.
sing ISK ya, salah satunya ya Laudia Sendabella ya kan, Melati Sukma, Oki Setiana Dewi iki ya masih masuk ngono ta ya, kayak Gus Baha, Ustadz Abdul Somad, terus ngono-ngono kuwi lah. Bisa ta beda kita? Bisa ta? Ngerti ta maksudku? Ngerti ta? Inara, kamu itu pernah ngerasain sakitnya disakitin sama orang ketiga. Sekarang kamu malah jadi orang ketiga. Gua rasa Virgon akan tertawa melihat ini. Virgon akan tertawa melihat ini, Inara. Ya Allah, ya Robi, ya Karim, cadarmu dilepas. Kamu sampai rame satu Indonesia ketika kamu memutuskan untuk bercadar. Dibelain semua ustad-ustad. Sekarang innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Buat Virgon, gimana mas tanggapannya mas? Ya Allah mas, yakin gak ini Virgon ketawain? Lu mah malah orang ngejelekin diri sendiri. Lu mah udah poin lu tuh udah bagus banget itu di mata netizen. Sekarang malah jadi sahabatan sama Jule. Elah ilallah, lu akan menjadi wanita yang paling wanita yang paling rame di 2025 bersama Jule. Semangat ya menjadi wanita-wanita yang seperti itu. Guys, gue nanya sama kalian, kalau seandainya ada pelakor ngerebut laki orang, terus tiba-tiba ada kata-kata kayak gini, kalau seandainya saya dengan suami kamu itu berjodoh, saya pastikan dia sudah bukan suami orang. Tapi posisinya laki orang yang dia lakorin itu masih punya istri. Kalian dengar nggak kata-kata ini? Kalau seandainya saya dengan dia berjodoh, saya pastikan dia sudah bukan suami orang. Coba kalian cerna kata-kata dia seperti ini. Dan pelakor itu mengucapkan kata-kata itu, guys. Kejam, jahat. Posisinya laki-laki itu masih punya istri, dan posisinya laki-laki itu masih punya istri sah dan punya anak. Dan pelakor itu bilang kepada istri sah tuh ngomong kayak gitu. Kalau suami kamu berjodoh dengan saya pastikan dia sudah bukan suami orang. Berarti ada maksud lain? Ada maksud apa itu? Coba kalian jelaskan sama gue gak ngerti guys. Soalnya gue gak pernah ngelakor, jadi gue gak ngerti trik pelakor nih. Ada yang pernah jadi pelakor? Tolong menjelaskan di bawah guys. Itu maksudnya apa ya? Kalau menurut gue sih jahat ya, jahat. Dia punya maksud untuk menguasai laki-laki, menguasai suami orang lain menjadi hak satu-satunya menjadi milik dia. Mau mematenkan suami orang menjadi sepenuhnya milik dia. Apa dia gak mikir? Itu suami orang loh, punya istri, punya anak. Kayak sakit jiwa loh. Kalian ingat gak kata Ratu Inggris? Kata Ratu Inggris bilang, si wanita pelakor itu dulu dia punya pembantu 1 tahun bisa ganti 50 kali. Kalau kalian punya nalar yang waras, ada yang sas, ada yang aneh. Orang ganti pembantu setahun 50 kali, itu aja udah gak masuk akal. Udah gak masuk akal anjing. Kalau lu ganti pembantu setahun 10 kali itu masih make sense. 50 kali, cok. 2 bulan ganti berapa pembantu? 12, 15. Kayak mana ya? Problematik kan. Lagi heboh nih perkara perselingkuhan Inara Rusli dengan seorang pengusaha yang dilaporkan oleh istri sahnya karena dugaan perselingkuhan dan punya bukti kuat. Gue kasihan sama lu Inara. Kok bisa? Hah? Lu masih inget waktu Virgon selingkuh dan apa? Dan orang-orang yang mendukung lu itu menghujat Virgon. Jelek, gemuk, bertato, nggak ada masa depan, bla 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 lili. Tapi sekarang, wow. Aduh, jadi bertanya sih sebenarnya. Kadang nih ya, kadang ya, perlu digarisbawahi. Kadang cowok melakukan hal itu yang sebenarnya juga itu jelek ya. Bukan membenarkan nih, karena mendapat perlakuan yang notabene mungkin jelek dari istrinya. Dan bukan nilai plus ya. Dan bagusnya kan selingkuhannya si Virgon itu masih single. Dan ini kenapa lu parah? Lu selingkuh sama suami orang, goblok. Jadi pembelajarannya gini. Jangan menilai orang dari luarnya, oke? Gue nggak membenarkan, nggak mendukung, tapi yang terjadi hari ini semoga bisa kau lalui dan bisa jadi pelajaran.
Oke? Kasihan tuh Pirgon di pojokan lagi ngopi sambil nyiptain lagu yang judulnya Kita 11-12.